Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita bersama-sama di tempat ini memuji memuliakan nama Tuhan. Kesempatan demi kesempatan Tuhan berikan buat kita benar-benar datang menghampiri tahta yang Maha Kudus. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, saya undang Pendeta Madi Arifka bahwa kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa, kita mempersiapkan hati kita. Haleluya Tuhan. Kami sungguh memuji kebesaran atas hidup kami Bapa di sorga. Allah yang kami sembah Bapa Elohim Yahweh. Pagi hari ini kami sungguh bersyukur Tuhan atas penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada atas anugerah Tuhan dalam hidup kami. Yang memberi kami kesempatan, kekuatan, kesehatan untuk kami datang beribadah bersama-sama saudara seiman kami di tempat ini. Tuhan, biarlah Engkau memberkati ibadah kami dari awal sampai pertengahan sampai berakhirnya nanti Tuhan. Engkau memberkati, mengurapi hamba-hambamu yang melayani, baik yang memimpin pujian, yang memainkan musik, terlebih hamba-Mu yang kami percayakan untuk menyampaikan isi hati melalui kebenaran firman-Mu. Pengurapan Allah secara khusus bagi hamba-Mu, hikmat marifat yang daripada Engkau Tuhan. Engkau bukakan rahasia-rahasia kebenaran-Mu bagi kami Tuhan. Karena kami butuh kebenaran dalam hidup kami, menuntun langkah kami. Karena kami percaya melalui kebenaran firman-Mu yang sanggup mengubah hidup kami, memperbaharui kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari bersama naikkan pujian di hadapan Tuhan. Kami bersama di tempat ini Tuhan menyembah-Mu. Haleluya. Hanya karena Engkau Bapa, aku ada hari ini. Cerah atau hujan musim pun, yang aku tahu Engkau ada. Hanya karena Engkau Tuhan, aku ada hari ini. Terang atau gelap jalanku, yang aku tahu Engkau beserta. Ku bersyukur dan bersyukur, Kau jadikan semua baik bagiku. Kau selalu ada di dalam genggammu. Kau Allah Immanuel. Ku bersyukur dan bersyukur, Kau
yang aku tahu Engkau beserta hatimu bersyukur, amin. Ku bersyukur, amin. Tuhan, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini di tempat ini. Haleluya. Kau selalu ada di dalam genggammu. Kau Allah Immanuel. Lebih lagi nyatakan bersyukur, Tuhan, bersyukur. Tuhan, kami bersyukur. Kau jadikan sempurna bagiku. Hidupku milikku hanyalah bagimu. Ku bersyukur. Ini jemaat saja naikkan pujian kita bersyukur di hadapan Tuhan. Mari jemaat Allah kata dengan tulus di hadapan Tuhan. Masih di penghujung tahun baru ini Tuhan, kami bersyukur ya Allahku yang hidup. Benar Kau selalu ada di setiap langkah hidup kami, di perjalanan hidup kami Tuhan. Lebih lagi bersyukur di hadapan Tuhan. Ingat kebaikannya, ingat kesetiaannya. Haleluya. Mari bersama Bapak Ibu, saya untuk bangkit berdiri. Bersyukur dan bersyukur, amin. Kau jadikan semua baik bagiku. Kau selalu ada di dalam genggammu. Kau Allah Immanuel. Bersyukur, bersyukur.
segenap hati. Haleluya. Ku bersyukur dan bersyukur Kau jadikan semua baik bagiku. Ku selalu ada di dalam genggammu. Kau Allah Immanuel. Ku bersyukur, amin, dan bersyukur Kau jadikan sempurna bagiku. Hidupku milikku, hanyalah bagimu. Ku bersyukur dimilikimu. Hidupku milikku, hanyalah bagimu. Ku bersyukur dimilikimu. Hidupku milikku, hanyalah bagimu. Ku bersyukur dimilikimu. Haleluya, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita ada di tempat ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita bersuka di hadapan Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan. Kita angkat pujian dengan tulus di hadapannya. Mari kita memuji Tuhan di setiap langkah hidup kita. Apapun keadaan kita mau selalu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Memuji Tuhan di setiap langkah hidupku. Di hari cerah dan kelabu, segala keadaan, susah atau senang, selalu ku puji nama Tuhan. Memuji Tuhan di setiap langkah hidupku. Di hari cerah dan kelabu, segala keadaan, susah atau senang, selalu ku puji nama Tuhan. Dalam semua Allah bekerja agar aku jadi dewasa. Sekarang ku tahu mulia jalanmu, menjadi sempurna diriku. Mulutku memuji dan jiwaku menyembah. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak, Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Mari kekasih Allah, kita angkat pujian menyenangkan Tuhan sekali lagi. Kami mau berkomitmen biar setiap langkah hidup kami memuliakan Engkau. Memuji Tuhan di setiap langkah hidupku. Di hari cerah dan kelabu, segala keadaan, susah atau senang, selalu ku puji nama Tuhan. Ku puji nama Tuhan. Memuji Tuhan di setiap langkah hidupku. Memuji Tuhan di setiap langkah hidupku. Amin. Di hari cerah
Puji-pujilah Engkau ya Elohim Yahweh. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita persiapkan hati kita, keberadaan kita. Bersama-sama kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kerinduan kami bersama-sama di tempat ini ya Bapa. Hidup berkenan di hadapan-Mu. Ya. Kami tahu tidak mudah mengikut jalan-Mu. Nabi kami mau Tuhan. Haleluya. Dalam berat ku tapaki jalan terjal ini, bermandikan belu padi dan air mata. Kadang anganku melayang nun jauh di sana, di mana ini Engkau berada. Tidak ada jalan mudah mengikut jejak-Mu, menyusuri lorong kejam Via Dolorosa, menggenggami erat-erat tangan-tangan kecil yang Engkau titipkan padaku. Dalam berat ku tapaki jalan terjal ini, bermandikan belu padi dan air mata. Kadang anganku melayang nun jauh di sana, di mana kini Engkau berada. Jalan mudah mengikut jejak-Mu, menyusuri lorong kejam Via Dolorosa, menggenggami erat-erat tangan-tangan kecil yang Engkau titipkan padaku. Sampai rumah Bapa nanti ku menghadap ajaranku, ku sampaikan telah usai tugasku. Ku cium kaki-Mu Tuhan yang berlubang paku, ku bisikan hamba mengasihi-Mu. Sampai rumah Bapa nanti ku menghadap rajaku, ku sampaikan telah usai tugasku. Ku cium kaki-Mu Tuhan yang berlubang paku, ku sampaikan hamba mengasihi-Mu. Mari dengan lembut sampaikan pujian ini di hadapan Tuhan. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Mari jemaat Allah, katakan pujian ini di hadapan Tuhan. Sampai rumah Bapa nanti. Haleluya. Kami mau sampaikan telah usai tugas kami. Ku cium kaki-Mu Tuhan. Ku cium kaki-Mu Tuhan yang berlubang paku, ku saksikan hamba. Sekali lagi
katakan, saya mengundang hamba yang bertugas. Sampai rumah Bapa nanti ku menghadap Raja Jaku, ku sampaikan telah usai tugasku. Ku cium kakimu Tuhan yang berlubang bahu, ku bisikkan hamba mengasihimu. Dalam berat ku dapati jangan terjal ini, bermandikan peluh pedih dan air mata. Kadang aku melayang menjauh di sana, di mana kini engkau berada. Tidak ada jalan mudah mengikut jejakmu, menyusuri lorong kejam kian dolorosa, menggengami erat-erat tangan-tangan kecil yang engkau titipkan padaku. Sampai rumah Bapa nanti ku menghadap Rajaku, ku sampaikan telah usai tugasku. Ku cium kakimu Tuhan yang berlubang bahu, ku bisikkan hamba mengasihimu. Sampai rumah Bapa nanti ku menghadap Rajaku, ku sampaikan telah usai tugasku. Ku cium kakimu Tuhan yang berlubang bahu, ku bisikkan hamba mengasihimu. Ku bisikkan hamba mengasihimu. Ku bisikkan hamba mengasihimu. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat anugerahmu dalam kehidupan kami. Jika kami ada sampai saat hari ini, kami menyadari bukan karena kuat dan gagah kami, oleh kasih dan kemurahan Tuhan yang selalu menyertai kami. Sebab itu Tuhan, dengan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami ini, kami rindu menggunakannya dengan sebaik-baiknya Bapa, sesuai dengan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Masing-masing yang Tuhan percayakan bagi kami. Sekalipun berat jalan yang kami harus jalani Tuhan, sukar dan sulit, jalan yang kami harus lalui mengikuti Engkau ya Bapa. Tidak ada alasan bagi kami untuk kami menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mohon Bapa, kekuatan-Mu menolong kami menjalani kehidupan mengikuti Engkau ini Bapa. Jangan sampai kami menoleh ke belakang karena kami menjalani kehidupan ini
mengiringi Engkau begitu sulit dan berat. Kami mohon Bapa, pertolongan-Mu memberikan kami kekuatan, kesetiaan, ketaatan bagi kami sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami rindu selalu mendengarkan suara-Mu, pesan-pesan-Mu bagi kami, untuk kami menapaki hidup ke depan ini Tuhan. Tolong kami Bapa, berbicaralah bagi kami. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ini baru hari yang ke-15. Baru setengah bulan tahun 2023 Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu rasakan masuk dalam 2023 ini, di hari yang ke-15 ini Bapak Ibu? Halo? Ya. Ya, bagi Bapak Ibu yang tidak mengerti, tidak sadar bahwa mengikuti Tuhan, menjadi orang Kristen itu seperti pujian kita tadi. Ya, coba tayangkan syair pujian ini tadi. Ya. Saya mau nyanyi dulu deh, ya, supaya lebih meresap gitu ya Bapak Ibu ya. Dalam berat ku tapaki jalan terjal ini, bermandikan bau pedih dan air mata, angan-angan melayang nun jauh di sana, di mana kini engkau berada. Tidak ada jalan mudah mengikut jejakmu, menyusuri lorong kejam via dolorosa, menggenggami erat-erat tangan-tangan kecil yang engkau titipkan padaku. Sampai rumah Bapa nanti ku menghadap Rajaku, ku sampaikan dosa itu kasku, ku cium kakimu Tuhan yang berlubang aku, ku bisikkan hamba mengasihimu. Rambulah ku taki jalan terjal ini, bermandikan peluh pedih dan air mata. Kadang anganku melayang nun jauh di sana, di mana kini engkau berada. Tidak ada jalan mudah mengikut
menyusuri lorong kejam via dolorosa, menggenggami erat-erat tangan-tangan kecil yang Engkau titipkan padaku. Sampai rumah Bapa nanti ku menghadap Rajaku, ku sampaikan usai tugasku. Ku cium kakimu Tuhan yang berlubang aku, ku bisikkan hamba mengasihimu. Sampai rumah Bapa nanti ku menghadap Rajaku, ku sampaikan telah usai tugasku. Ku cium kakimu Tuhan yang berlubangku, ku bisikkan hamba mengasihimu. Ku bisikkan hamba mengasihimu. Ku bisikkan hamba mengasihimu. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kalau kita benar-benar melakukan, mengikuti jejak yang Tuhan teladani dalam hidup kita, pasti kita merasakan gitu Bapak Ibu, pujian ini. Benar-benar kita rasakan bagaimana waktu Tuhan Yesus diutus ke dunia ini untuk saya dan saudara, supaya kehidupan kita hidup diselamatkan Bapak Ibu. Betapa sulit, betapa sakit dan menderita Tuhan Yesus untuk menyelamatkan saya dan saudara. Tanpa penderitaannya di kayu salib, tanpa pengorbanannya Bapak Ibu, kita tidak tahu hari ini bagaimana nasib kita. Tapi yang saya lihat, dan seperti saya juga lakukan pada waktu-waktu yang lalu, pada tahun-tahun yang lalu, saya tidak menghayati penderitaan Tuhan Yesus turun ke dunia ini untuk menyelamatkan saya dan saudara. Setelah saya menghayati benar-benar Bapak Ibu, menjadi orang percaya kepada Tuhan, menjadi orang Kristen, harus mengikuti jejaknya Bapak Ibu. Harus mengikuti jejaknya. Kalau kita tidak mengikuti jejaknya dan tidak melakukan apa yang dia kehendaki, kita bukan orang Kristen, bukan orang pengikut Kristus Bapak Ibu. Jadi mengikuti Yesus itu sulit, berat. Berat Bapak Ibu. Firman Tuhan hari ini begitu berat bagi kita. Karena kebenaran ini
sulit untuk dilakukan, berat untuk dilakukan. Tidak semua orang yang bisa melakukan ini. Ini pilihan. Menjadi orang Kristen itu pilihan. Firman Tuhan juga ada mengatakan seperti ini. Banyak dipanggil, sedikit terpilih, Bapak Ibu. Banyak orang yang terpanggil melihat mujizat Tuhan. Melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang spektakuler. Tuhan memberi makan 5.000 orang dengan 5 ketau roti dan 2 ikan. Mujizat terjadi. Orang buta dicelik, orang bisu berbicara. Kita melihat pekerjaan Tuhan yang spektakuler. Banyak orang yang mengikutinya, banyak terpanggil gara-gara melihat pekerjaan Tuhan yang spektakuler. Melihat pekerjaan Tuhan penuh dengan mujizat. Sebenarnya Bapak Ibu Saudari, mengikuti Tuhan itu tidak cuma hanya kita melihat mujizat. Pekerjaan-pekerjaan yang besar yang Tuhan lakukan. Besar di sini pekerjaan Tuhan, banyak orang memandang pekerjaan besar itu yang melihat secara kasat mata. Lumpuh berjalan. Tapi tidak melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa bahwa saya dan saudara diubahkan oleh Tuhan. Dari kehidupan kodrat dosa menjadi kehidupan yang tidak berdosa lagi. Diubahkan cara berpikir yang salah, diubahkan. Karakter yang amburadul, karakter yang rusak, diubahkan oleh Tuhan. Inilah kuasa Tuhan yang luar biasa. Inilah yang harus kita pahami dan kita harus mengerti, Bapak Ibu. Tapi jalannya sukar. Sulit, berat. Dia disalib. Kita tidak seberapa, Bapak Ibu. Tidak seberapa. Kalau kita bandingkan dengan apa yang Tuhan lakukan, yang Dia alami untuk menyelamatkan saya dan saudara. Harus kita ikuti, harus kita teladani Bapak Ibu. Jejak yang Dia jalani. Walaupun tidak seberat apa yang Dia lakukan. Berat yang dikatakan itu Bapak Ibu, kita harus menanggalkan segala keinginan-keinginan, hawa nafsu. Di Roma 12 Bapak Ibu ya, ayat 1 coba ditayangkan. Ya. Persembahan yang benar ayat 1-2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Inilah menjadi orang Kristen. Kita harus mempersembahkan persembahan yang benar, hidup kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Hidup berkenan itu adalah ibadah kita yang sejati. Ini yang Tuhan inginkan, dan di tempat ini Bapak Ibu, pelayanan di tempat ini, kita ingin mempersembahkan pelayanan di tempat ini, persembahan yang benar, mengarahkan jemaat bagaimana seharusnya menjadi orang Kristen. Apa yang harus dipersembahkan, persembahan yang hidup kudus, berkenan di hadapan Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini yang harus dilakukan. Terutama pelayanan di tempat ini Bapak Ibu. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Tidak ada yang lain. Sulit, berat memang. Saya dulu sebagai gembala di tempat ini benar-benar hidup sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, sesuai standar. Dan harus meninggalkan kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kudus, hidup suci, tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Dan terus berjuang untuk hal ini Bapak Ibu. Berat memang. Kalau mau standar pelayanannya Bapak Ibu, sebelum saya memahami ini, saya gampang membuat pelayanan ini di kelihatannya rame, dikunjungi. Dengan bermacam cara saya buat. Tapi itu keinginan saya. Untuk memuaskan hawa nafsu saya, keinginan saya, supaya saya terkenal. Bukan nama Yesus yang dimuliakan di tempat ini, tapi nama saya Bapak Ibu. Itu saya sudah lakukan. Saya sudah lakukan itu. Bertahun-tahun saya melayani Tuhan, saya sudah lakukan ini. Baru belakangan, tahun-tahun belakangan ini, saya diubahkan oleh Tuhan. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau kita tidak mengingini keinginan dunia. Sebab itu ayat kedua ini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Supaya kita bisa berubah pemahaman kita. Kita bisa diubah cara berpikir, pembaharuan budi kita. Supaya kita dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Kalau kita masih melekat, terikat dengan dunia ini, kita tidak bisa mengerti Bapak Ibu. Kita tidak diperbaharui budi kita ini. Pembaharuan budi kita. Supaya kita bisa membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Wah, yang baik aja belum tentu Bapak Ibu. Banyak kan kita lihat di luar sana yang mengatakan dirinya Kristen.
rajin ke gereja. Bahkan bukan jemaat biasa, aktivis, hamba-hamba Tuhan, pendeta, Bapak Ibu. Masih banyak yang masih terikat dengan dunia ini. Ambisi, salah satunya Bapak Ibu. Materialistis. Keinginan-keinginan dunia ini. Maaf Bapak Ibu ya, bukan salah kita menikmati dunia ini, tapi keserakahan, ingin yang dikatakan di sini terikat. Sehingga yang dipikir itu bagaimana meraih kesuksesan. Bagaimana meraih supaya saya mencapai sesuatu yang ada di dunia ini. Bagaimana supaya saya mencapai harta dunia yang ada di dunia ini. Habis-habisan untuk itu. Yang dipikir bangun tidur, yang dipikir bagaimana caranya pekerjaan supaya sukses. Bagaimana mendapatkan keuangan yang lebih lagi. Sampai-sampai Bapak Ibu bisa menggeser orang lain dengan kejahatan-kejahatan demi mencapai keinginannya. Itu akibatnya Bapak Ibu. Boleh kita mencari uang untuk, sebab itu ada firman Tuhan bilang, apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi banyak orang melakukan untuk kepuasannya Bapak Ibu. Sehingga tidak mengerti kehendak Tuhan yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Tidak mengerti Bapak Ibu. Sehingga datang di ibadah di sini, ya ayat yang ke-1 tadi, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Artinya kalau orang sudah mengerti, diubah cara berpikir, budinya diubah, pembaharuan budinya diubah. Dia tahu kehendak Allah mana yang baik. Dalam sikapnya dia menunjukkan bahwa orang-orang seperti ini kelihatan dia sudah tidak terikat dengan dunia ini. Itu melewati tahapan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu saudari dan saya, sampai batasannya sampai di mana melakukan apa yang Tuhan kehendaki, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ini ada tingkatannya. Dan terus kita mengejar supaya kita hidup berkenan, kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Itu ada takarannya. Sesuai, tergantung kita terus mengejarnya Bapak Ibu. Sebab itu ada firman Tuhan yang mengatakan carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya Bapak Ibu. Maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Nah, kalau orang sudah meninggalkan itu dan mengerti kebenaran itu dan mulai melakukannya, dia hidup. Dia mengerti apa yang Tuhan kehendaki, baik, yang kudus, berkenan, dan yang sempurna. Baru mengerti, Roh Kudus tuntun dia. Ini tidak boleh dilakukan. Ini yang harus kamu lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dituntun oleh Roh Kudus. Maka hidup. Rohnya
hidup. Lihat orang yang tidak melakukan kebenaran firman Tuhan yang tidak diubah. Dia datang ke gereja, tapi tidak dapat apa-apa. Contoh ya Bapak Ibu, datang ke gereja dia lihat orang. Melihat orang seperti ini langsung diomongin. Melihat pendeta khotbah begini langsung, itu belum diubah pembaharuan budinya. Karena masih terikat dengan dunia ini. Masih terikat dengan kesenangan-kesenangan dunia ini. Ini orang seperti ini egois Bapak Ibu. Hanya untuk mementingkan dirinya. Tadi pujian kita mengatakan tadi apa? Di rapnya tolong. Sampai rumah Bapa nanti ku menghadap Rajaku. Ku sampaikan telah usai tugasku. Ku cium kakimu Tuhan yang berlubang paku. Ku bisikan hamba mengasihimu. Sebelumnya menggenggami. Coba rapnya, bait 1 buat 2. Saya nyanyikan aja dulu baru supaya kita tahu ya. Dalam berat ku tapaki jalan terjal ini, bermandikan peluk pedih dan air mata. Kadang anganku melayang nun jauh di sana, di mana kini engkau berada. Tidak ada jalan mudah mengikut jejakmu, menyusuri lorong kejam via Dolorosa. Dia menggenggammi erat-erat tangan-tangan kecil yang engkau titipkan padaku. Saudara, kita sebagai hamba-hamba Tuhan hari ini tidak mudah jalan yang kita harus jalani. Kita harus tinggalkan semua kesenangan-kesenangan kita. Artinya di sini Bapak Ibu meninggalkan kesenangan-kesenangan itu sampai kita tidak melakukan sebagai tanggung jawab kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Kita lebih melakukan keinginan kita, kesenangan kita, kepuasan kita demi jiwa-jiwa yang dititipkan kepada kita. Ini tidak tugas saya sebagai gembala sidang saja, Bapak Ibu. Tugas kita semua. Waktu kita ditahbiskan menjadi pendeta, PDP, PDM, pendeta penuh. Apa janji kita di hadapan Tuhan? Ingat Bapak Ibu, sadar kita. Nanti setelah menghadap tahta pengadilannya, kita pasti ditanya sama Tuhan apa yang kita lakukan. Apa yang kita sudah perbuat. Seperti apa yang Yesus sudah teladani dalam hidup ini. Dia menderita untuk saya dan saudara. Hari ini saya sebagai gembala melanjutkan apa yang Tuhan sudah lakukan 2000 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Tuhan berpesan, jadikanlah segala bangsa muridku. Itu pesan Tuhan, dia naik ke surga. Dia pesan kepada murid-murid Tuhan pada waktu itu. Jadikanlah segala bangsa murid. Kita adalah murid-muridnya Bapak Ibu.
Sebelum memuridkan orang lain, kita dulu yang dimuridkan. Kita melanjutkan perjalanan Yesus Kristus. Hari ini Bapak Ibu, yang dilakukan 2000 tahun yang lalu bersama murid-muridnya. Di tahun-tahun zaman sekarang ini Bapak Ibu, kita adalah murid-murid Tuhan Yesus di eranya kita. Amin. 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 Kita yang melanjutkan itu Bapak Ibu. Tidak hanya mencontoh. Oh ini kan cuma Rasul Paulus, murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Ini Yesus saja yang melakukan itu. Loh, Tuhan Yesus sudah berfirman Bapak Ibu, jadikanlah segala bangsa muridku. Amin. Kita adalah penerusnya Bapak Ibu. Kita dipanggil sedikit terpilih. Kenapa? Karena tidak diubahkan, pembaharuan budi ini tidak diubah. Makanya tidak mengerti, tidak paham apa yang Tuhan kehendaki. Yang hidup, kudus, berkenan dan yang sempurna ini. Sehingga tidak paham, tidak mengerti kehendak Allah yang sempurna. Itulah ibadah yang sejati. Tidak cukup Bapak Ibu datang hari Minggu ibadah pulang. Apa artinya Bapak Ibu tanpa berkenan ibadahmu? Tadi di sini ibadahmu yang benar adalah mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau enggak, palsu. Banyak orang yang beribadah palsu hari ini. Tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, kehendaki. Sebab itu kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan membukakan kepada kita. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan di tempat ini harus menyampaikan kebenaran yang sejati ini. Supaya jemaat yang dititipkan di tempat ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sebab itu barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak layak bagiku, kata Tuhan. Kalau dia tidak memberi hidupnya, barang siapa takut kehilangan nyawa, dia akan kehilangan nyawanya. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan itu harus memberi hidup tanpa batas. Tidak cuma, oh saya bisa lakukan buat Tuhan hanya sekedar begini saja. Tidak bisa Bapak Ibu. Lebih baik tidak usah. Kalau cuma setengah-setengah. Ini standarnya Tuhan Bapak, hidup tidak normal. Seperti orang pada umumnya. Seperti pendeta-pendeta yang lainnya. Kita harus beda, tampil beda sesuai dengan dia kehendaki. Mungkin dikatakan orang terlalu fanatik, ekstrim, aneh, antik. Enggak apa-apa. Karena kita mau melakukan kehendaknya. Terlalu dibuat-buat, kata orang. Tidak peduli Bapak Ibu. Karena ini standarnya. Standar seperti Yesus lakukan tidak cuma hanya nyanyi. Menyusuri. Apa? Tidak cukup. Kita cuma hanya memuji melewat pujian. Tapi harus kita lakukan hamba-hamba Tuhan. Khususnya yang ada di tempat ini. Jangan main-main Bapak Ibu. Itu standarnya.
Apalagi kita menghadap tahun 2023 ini, Tuhan banyak berbicara kepada saya. Kita harus lebih lagi melebihi tahun 2022. Di tahun 2023 ini kita harus lebih lagi melakukannya. Bapak Ibu jangan melihat semangat melihat secara kasat mata Bapak Ibu pelayanan, wah dihadiri oleh ribuan orang. Proyek besar, artinya proyek besar itu bukan itu penyelamatan manusia Bapak Ibu. Jangan dulu lihat itu. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita dulu. Untuk tahun 2023 ini apa yang harus kita lakukan? Apa yang belum berkenan di hadapan Tuhan di tahun 2022 ini? Sudah sampai mana Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan di tempat ini? Sudahkah saudara sudah melakukannya sesuai apa yang Tuhan kehendaki itu? Pada tanggal 1 dan tanggal berapa itu ya? Tanggal 5 ya? Sudah 2 kali, saya ketiga ini saya ibadah setelah saya pulang dari Jakarta. Bagaimana saya, waktu saya mau ke Palangkaraya ini, saya minta sama Tuhan, Tuhan di tahun 2022 ini dari awal tahun sampai mau akhir tahun ini, apa yang saya sudah capai, apa yang saya sudah perbuat untuk-Mu Tuhan. Karena di tahun 2022 saya banyak duduk diam di bawah kaki Tuhan, banyak berdoa, berpuasa, melakukan apa yang Dia kehendaki Bapak Ibu. Itu aja saya masih bertanya sama Tuhan. Sudahkah memuaskan hati-Mu yang aku perbuat Tuhan, yang aku lakukan? Kalau saya cerita di tempat ini Bapak Ibu, selama setahun ini saya lakukan 4 bulan belakangan ini setelah saya ke Jakarta itu Bapak Ibu. Itu puncak. Anggaplah aku ke Jakarta itu sekolah. Disekolahkan Tuhan di tingkat nasional dulu lah. Jangan dikatakan lintas sinode dulu. Lintas daerah, lintas provinsi aja dulu, disekolahkan belum. Tidak perlu itu, yang penting berkenan. Amin. Tidak perlu ambisi untuk minta jabatan, untuk menjadi. Tidak perlu kalau Tuhan percayakan. Ya puji Tuhan. Saya ke sana bukan ada motivasi, tidak. Saya mau taat saja kepada Tuhan. Tuhan bilang kamu pergi, tinggalkan tempat ini. Zona enakmu di tempat ini, kamu pergi ke Jakarta. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan pada waktu itu Bapak Ibu. Nurut aja, Tuhan bilang lakukan ini, nurut. Kamu pergi ke sini, nurut, duduk di sini. Tuhan duduk kayak orang bego Bapak Ibu. Padahal saya adalah gembala di sana betul. Mungkin lihatnya ini gembala satu ini, gembala dari Kalimantan kok. Ngapain setiap acara di situ kok ada melulu. Padahal pelayanannya dia ada di Palangkaraya sana. Kayaknya gembala itu nggak bertanggung jawab. Mungkin orang berkata begitu Bapak Ibu. Saya tahu, tapi saya tidak peduli Bapak Ibu. Itulah mengikuti Tuhan, amin. Apa yang Dia suruh, taat. Mungkin orang tidak ngomong begitu, tapi intimidasi. Setelah saya melakukan itu, aduh, kamu kayak orang gila aja, gak malu, gak tahu diri, meninggalkan tanggung jawabmu. Begitu suara-suara itu.
menyerang saya pada waktu itu Bapak Ibu Saudari. Tapi saya tidak peduli, Tuhan aku mau taat kepadamu. Aku harus selesaikan tugasku di tempat. Saya nangis tadi, pujian yang rapnya itu. Coba ditayangkan dulu itu. Sampai rumah Bapa nanti ku menghadap Rajaku, ku sampaikan telah usai tugasku. Itu Bapak Ibu. Tidak cuma nyanyi. Saya 2 hari yang lalu setelah saya doa-doa, Tuhan ingatkan pujian ini buat saya. Ku cium kakimu Tuhan yang berlubang paku, ku bisikan hamba mengasihimu. Benar-benar kita mengasihi Tuhan, tidak cuma di mulut kita bilang mengasihi Tuhan, tapi harus lakukan apa yang Dia kehendaki Bapak Ibu. Sebab itu tinggalkan semua keinginan-keinginan daging, keinginan dunia ini, baru kita bisa diubah pembaharuan budi kita ini. Supaya kita mengerti apa yang Dia kehendaki yang baik, berkenan dan yang sempurna. Kalau saudara masih menginginkan sesuatu di dunia ini, saudara tidak mungkin bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Saudara tidak akan bisa menjalani apa yang Dia kehendaki, saudara. Tertati-tati jalannya. Itu loh yang Tuhan lakukan. Supaya Dia taat sampai mati di kayu salib. Kita tahu penderitaannya sampai akhir hidupnya, akhir perjalanan Dia disalib. Dia cuma berkata, Eloi, 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 Eloi lama sabachthani. Dia berkata, biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Dia taat. Saya mengikuti jejaknya walaupun standarnya tidak seberat apa yang Tuhan lakukan. Selama 4 bulan saya lakukan di Jakarta. Sampai akhir. Waktu tanggal 24 Desember. Malam Natal di sana. Itu biasanya. Tanggal 24 Desember di sana itu Bapak Ibu penuh. Jadi pintu ditutup dulu sebelum acara mulai. Tapi karena orang pengen di depan, termasuk saya Bapak Ibu. Waktu itu saya datang sudah jam 3 saya ada di tempat itu. Waktu datang Bapak Ibu pintunya ditutup. Dengan sepatu high heel, kan malam Natal. Ya sedikit berdandan begitu ya, pakai high heel gitu ya Bapak Ibu. Kita disuruh berdiri, disuruh jalan-jalan dulu ke mall. Gimana jalan-jalan pakai high heel Bapak Ibu? Lebih baik kami berdiri di situ. Jam 3 berarti jam 4:30 baru dibuka. Berapa jam? 1 jam, 2 jam. Saya berdiri di situ. Bayangkan. Saya sebagai hamba Tuhan itu malu loh rasanya. Kayak gak ada kerjaan. Kalau jemaat sih mungkin biasa aja. Tapi saya sebagai hamba Tuhan ya ada di situ berdiri, itu intimidasi datang. Ngapain kamu ini? Lebih baik pulang aja dengan lihat streaming aja. Saya pada waktu itu mau pulang. Tapi di hati saya tidak. Tanggal 26 saya pulang. Saya berakhir di 4 bulan itu. Saya harus selesaikan tugas saya dengan baik karena saya tidak mempersembahkan kepada manusia. Saya tidak bertanggung jawab atas kepada manusia, kepada Tuhan. Karena saya mau bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya bertahan 2 jam Bapak Ibu nunggu pintu itu dibuka. Itu rasanya muka itu kayak aduh. Saya itu orangnya ya sebelumnya ya, makanya saya diproses Tuhan mungkin.
Saya tuh orangnya harga dirinya tinggi banget gitu, sombongnya ujubillah. Siapa saya? Saya merasa mungkin saya sebagai gembala, masa saya harus berdiri 2 jam di sini? Gengsi dong. Kayak gak ada kerjaan aja. Tapi saya mau berdiri 2 jam di situ Bapak Ibu. Sampai pintu dibuka. Bersyukur gak ada sakit kaki saya Bapak Ibu. Itu tanggal 24. Hampir saya mau pulang. 2 jam, kalau kayak gini caranya lebih baik aku pulang, nonton aja melewati streaming. Atau jalan-jalan aja. Enggak, Bapak Ibu. Saya taat. Ujian itu saya mau taat kepada Tuhan. Mungkin kalau Bapak Ibu di situ mungkin nanti aja, ngapain berdiri-berdiri di situ kayak orang nggak ada kerjaan aja. Gue siapa? Aku siapa? Nah, aku mau belajar menjadi orang yang tidak ada apa-apanya. Belajar. Walaupun dengan dandanan, dengan sepatu yang agak tinggi Bapak Ibu waktu itu. Ya seperti kayak gini lah dandanannya gitu Bapak Ibu, berdiri 2 jam. Kalau khotbah kayak gini kan kehormatan, tapi berdiri gitu ya, beda Bapak Ibu. Tapi saya mau taat sama Tuhan. Mau taat sampai akhir. Kalau Tuhan bilang selesai, selesai. Banyak hal Bapak Ibu, itu baru itu banyak yang mau ceritakan tidak habis-habis selama saya 4 bulan. Saya tidak ada tempat di Jakarta. Kos 2 bulan. Ngekos di Jakarta 2 bulan Bapak Ibu. Yang di sini tempatnya tinggal pilih mau tidur kamar yang mana bisa. Mau AC yang mana pilih. Tuhan bilang keluar kamu dari zona nyamanmu. Kos di Jakarta. Bapak Ibu tahu di Jakarta bagaimana ngekos? Rumah sempit, halaman gak ada. Di sini halaman kita, waduh. Keluar jalanan Bapak Ibu. Gak enak. Tapi saya mau taat ke Jakarta Bapak Ibu. Saya mau belajar ke bawah lagi. Saya harus tinggalkan zona nyaman saya. Saya mau melepaskan segala sesuatu. Kenikmatan yang ada di dalam diri saya. Menikmati keadaan dunia ini. Fasilitas yang Tuhan beri. Saya mau lepaskan itu. Saya mau belajar. Taat membawa berkat. Tidak taat kutuk. Bukan berkat secara lahiriah ya Bu, Bapak Ibu. Berkat itu kita diubahkan ini loh. Kita diberi kecerdasan rohani kita ini. Kita diberi kecerdasan oleh Tuhan. Mana yang baik, berkenan, yang sempurna. Kita tahu. Kita tidak boleh ke sini. Kita tidak boleh marah. Kita tidak boleh gengsi. Kita tidak boleh membantah apa yang Tuhan katakan. Ikutin terus, karena apa? Karena kita sudah diubahkan pembaharuan budi kita ini. Nurut, tidak berani walaupun itu sakit rasanya. Mau berontak rasanya. Enggak, aku mau Tuhan, karena ini Tuhan yang suruh. Ini yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Jika kita diberikan kecerdasan rohani Bapak Ibu. Kalau sudah Bapak Ibu di sini nyaman banget Bapak Ibu. Enak menjadi orang Kristen itu tidak mudah mengeluh. Walaupun Bapak Ibu enggak ya hidupnya enggak kayak orang. Yang tadi biasa rame-rame jalan-jalan menikmati. Saya ini orangnya dulu Bapak Ibu suka sosialita juga. Kalau zaman sekarang tuh bilang kumpul-kumpul tuh sosialita. Dulu kumpul-kumpul teman itu belum mengenal sosialita. Suka
Bapak Ibu, banyak teman-teman, saya tinggalkan semua itu. Kesenangan-kesenangan saya lepaskan. Karena saya mau melakukan supaya saya mendapatkan, mengerti apa yang Dia kehendaki yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ini tidak ada bandingannya Bapak Ibu dengan harta dunia. Semuanya fana. Gak ada artinya saudara mati, saudara tinggalkan semua itu. Sebab itu firman Tuhan katakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang ada di bumi ini. Amin. Kumpulkan harta di surga, bukan di bumi ini. Firman Tuhan semua ada, berkata Bapak Ibu. Kenapa kita masih aja mengejar kesenangan dunia ini? Masih aja menikmati, bukan salah Bapak Ibu. Saya juga pernah jalan, tapi jalan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya juga pergi ke Turki kemarin. Menikmati pemandangan yang bagus yang ada di Turki. Tapi saya tidak menikmati itu saja. Tapi saya mencari sesuatu yang rohani. Sesuatu yang Tuhan kehendaki. Jadi enjoy Bapak Ibu, sempurna. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kalau Bapak Ibu cuma cari dunia ini, rohani saudara kosong, gak dapat apa-apa, habis itu hampa hidup ini. Cepat marah, curiga, melihat segala sesuatu yang kayak gini, uang mau habis, khawatir, takut. Apalagi ini ada viral tahun 2023 ini, keadaan dunia semakin, ekonomi semakin memburuk katanya. Wah, itu banyak orang stres Bapak Ibu. Tapi kalau kita mengejar apa yang Dia kehendaki, kita tidak akan pernah takut. Mati pun tidak takut. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Enggak takut Bapak Ibu. Saya ini orangnya penakut dulu, khawatirnya. Wah, pokoknya rajanya deh. Hari ini Tuhan ubahkan begitu luar biasa. Melewati yang namanya proses Bapak Ibu. Ya proses, merendahkan hati. Kalau orang membenci kita mengampuni. Itu sakit banget, sakitnya tuh di sini. Dipitnah orang, dikata-katain orang. Itu sakitnya di sini Bapak Ibu. Tapi kalau kita mau diubahkan pembaharuan budi kita supaya kita cerdas rohani. Apa yang Dia kehendaki, kita mengerti apa yang Dia kehendaki. Kita mau Bapak Ibu melepaskan pengampunan. Amin. Melepaskan pengampunan dengan setulus-tulusnya. Dilakukan seperti ini, iya Tuhan. Mau. Enggak ada, siapa aku? Kalau saudara masih punya ego, kesombongan, keakuan di dalam diri saudara, tidak akan pernah bisa diubahkan. Dan saudara tidak akan pernah mengerti apa yang Dia kehendaki, yang baik, berkenan, yang sempurna. Kalau Bapak Ibu terus mengejar itu, hal-hal perkara kecil pun yang salah Tuhan kasih tahu. Dan kalau kita melakukan dosa sekecil ini pun Bapak Ibu, itu sakit banget. Nggak bisa tidur. Tadi malam saya kurang kayaknya nggak cepat tidur gitu. Saya bilang, Tuhan kenapa aku kok nggak bisa tidur? Ada apa Tuhan? Apa Tuhan? Tuhan mau bicara apa yang aku tidak paham, tidak mengerti. Tolong bicara, tolong kasih tahu Tuhan. Saya duduk diam di bawah kaki Tuhan tadi malam. Saya duduk diam. Saya tunggu Tuhan berbicara. Kenapa aku Tuhan? Tuhan mau ngomong apa sama aku? Dan aku tidak bisa ceritakan di tempat ini Bapak Ibu. Amin. Kalau mau Bapak Ibu harus lakukan hari ini apa yang disampaikan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Supaya Bapak Ibu juga rasakan seperti apa yang saya rasakan. Amin. Amin. Berat. Sulit.
Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Kalau dia berfirman, dia kasih tahu kita. Pasti kita bisa. Dia katakan kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Pasti bisa. Kalau dia sudah berfirman Bapak Ibu. Pasti kita bisa. Tuhan tidak pernah berdusta. Amin. 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 Ya saya berani katakan amin karena saya melakukannya. Bapak Ibu, saya mengalami itu. Walaupun belum sempurna. Tapi saya mengikuti jejaknya. Tertatih-tatih. Tapi saya mau ikut jejaknya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Pasti bisa Bapak Ibu. Kita akan diangkat oleh Tuhan. Amin. Kita dibela oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Amin. Jangan Bapak Ibu lihat secara lahiriah dulu. Secara rohani Bapak Ibu. Waduh, kalau saya melihat bukti kita melakukan firman itu tidak pernah dipermalukan. Waduh, saya kagum dengan Tuhan. Saya kagum upah dari kesetiaan, upah dari ketaatan saya selama setahun ini. Saya lihat, waduh Tuhan, Kau ajaib, Kau luar biasa, siapa aku ini. Belum lagi Bapak Ibu baru segitu loh. Dan tahun 2023 terus berjuang. Saya bilang, Tuhan apa lagi yang harus kami lakukan di tahun 2023? Apa lagi yang harus kuperbuat? Bagaimana lagi aku Tuhan? Dan banyak hal Tuhan berbicara di tempat ini. Kapan? Nunggu waktunya Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Saudara diberkati. Amin. Berat. Kalau saudara mau, Tuhan akan memampukan saudara. Firman Tuhan mengatakan barang siapa tidak melepaskan segala sesuatu miliknya, dia tidak layak bagiku, kata Tuhan. Barang siapa tidak memikul salibnya ikut Tuhan, dia tidak layak bagiku, kata Tuhan. Saudara mau menderita untuk Tuhan? Saudara mau menjadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah. Hari ini Tuhan menawarkan bagi kita semuanya, baik kami hamba-hamba Tuhan, baik Bapak Ibu jemaat yang masih baru, atau yang sudah lama di tempat ini. Saudara harus bertumbuh. Saudara harus menjadi pelaku-pelaku firman. Tidak sekedar cuma menjadi orang Kristen, tapi harus melakukan kebenaran itu. Apalagi kami sebagai hamba-hamba Tuhan ini, tanggung jawab kami besar yang kami harus bertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Ini tidak main-main Bapak Ibu Saudari. Saya berkata ini tidak main-main. Tuhan berkata dan Tuhan berpesan kepada kita pada saat hari ini. Dia ada, dia hadir di tengah-tengah kita. Saudara jangan pandang saya, tapi Tuhan berbicara melewati saya hari ini kepada Bapak Ibu Saudari. Tuhan katakan sadar, bertobatlah. Waktu ini singkat. Saudara jangan mempermainkan waktu yang Tuhan berikan ini. Saudara akan menyesal kelak di tahta pengadilannya. Saudara ingat, masih ada kesempatan bagi kita. Ini baru awal 2023. Saudara komitmen di hadapan Tuhan. Tuhan aku mau. Kita tidak tahu Bapak Ibu, apakah kita bisa menjalani tahun 2023 ini dengan baik? Apakah kita masih ada di dunia ini? Masalahnya saudara sudah siap atau belum untuk menghadap tahta pengadilannya? Sudahkah kita melakukan kehendaknya? Sudahkah kita berkenan di hadapannya? Ingat Bapak Ibu,
Jangan main-main. Jangan main-main Bapak Ibu. Jangan main-main, Tuhan katakan. Bertobatlah. Saya pun bertobat, Tuhan. Aku tidak mau main-main lagi. Aku tidak cuma hanya berkata kepada jemaat, kepada orang-orang yang Tuhan percayakan, tapi aku bergumul, Tuhan, mampukan aku. Mampukan aku, Tuhan. Aku tidak mau Engkau menolak aku. Aku pulang, Engkau temui aku. Aku berkenan di hadapan Tuhan. Saudara bangkit berdiri. Saudara berdoa di hadapan Tuhan. Nanti kami yang nyanyi ini, Bapak Ibu coba berdoa. Tundukkan kepalamu. Yang berat ku tapaki jalan terjal ini, bermandikan peluh pedih dan air mata. Kadang anganku melayang menjauh di sana, di mana kini Engkau berada. Tidak ada jalan mudah mengikut jejakmu, menyusuri lorong kejam Via Dolorosa, menggenggami erat-erat tangan-tangan kecil yang Engkau titipkan padaku. Angkat pujian ini dari awal. Berat ku tapaki jalan terjal ini, bermandikan peluh pedih dan air mata. Kadang anganku melayang nun jauh di sana, di mana kini Engkau berada. Tidak ada jalan mudah mengikut jejakmu, menyusuri lorong kejam Via Dolorosa, menggenggami erat-erat tangan-tangan kecil yang Engkau titipkan padaku. Sampai rumah Bapa nanti ku menghadap Rajaku, ku sampaikan telah usai tugasku. Ku cium kakimu Tuhan yang berlubang aku, ku bisikkan hamba mengasihi. Sampai rumah Bapa nanti ku menghadap Rajaku, ku sampaikan telah usai tugasku. Ku cium kakimu Tuhan yang berlubang aku, ku bisikkan hamba mengasihimu. Sampai rumah Bapa nanti ku menghadap Rajaku, ku sampaikan telah usai tugasku. Ku cium kakimu Tuhan yang berlubang aku, ku bisikkan hamba
Saudara, firman sudah disampaikan kepada kita. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, buat pesan-pesan-Mu bagi kami, buat nasihat-Mu bagi kami. Bapa, mampukan setiap kami untuk melakukan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Kau menjamah setiap kami. Kau memberi kekuatan, kemampuan bagi setiap kami yang rindu, yang mau diubahkan, supaya kami mengerti apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Tolong kami Bapa, kami serahkan hamba-hamba-Mu di tempat ini, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Baik yang mendengarkan siaran ulang ibadah di tempat ini, Kau memberkati Bapa, Kau melawat mereka. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau ya Bapa. Terpujilah Engkau Bapa Elohim Yahweh Maha Besar. Ora serhana uruku nama Indo ruku nama Selo. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur buat kebenaran-Mu. Amin.